19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri. Belakang saya ini 3 bulan lalu masih kerontang dan pohon jati meranggas. Sekarang sudah hijau royo-royo. Dan di depan sana adalah dulu tanah kering, teras sering, dan saya membayangkan kalau air mulai turun dan padi mulai ditanam seperti apa. Saya tidak tahu keadaan sekarang seperti apa. Kita ke sana. Apakah petani sudah mulai menanam atau apakah padi sudah mulai tumbuh? Yuk, kita ke sana. Ternyata sebagian sawah sudah mulai digarap, belum ditanami. Sangat lambat, mungkin hujannya memang juga sangat lambat, tetapi petak yang lain sudah mulai tumbuh subur. Dan saya akan meneruskan perjalanan ke sana melewati para pekerja di sawah, para petani yang sangat perlu diapresiasi karena tanaman mereka untuk kita. Enggak, Pak? Rupa-rupanya ini jalan panjang yang jauh di tengah persawahan terasering. Tuh, persawahannya sangat bagus, sangat indah. Beda dengan 3 bulan lalu yang kering kerontang. Dan saya ingin meneruskan ke sana, entah nanti sampai kemana. Saya beruntung saja bahwa saya difasilitasi oleh sahabat yang memberikan sepeda listrik, tapi modelnya mountain bike. Ada shock di depan dan juga di tengah. Dan baterai masih normal walaupun sudah 2,5 tahun aku pakai. Yuk kita lanjutkan menuju arah depan itu. Jalannya di beberapa tempat sangat menantang, tetapi sekali lagi saya memakai sepeda yang memang untuk jalan-jalan yang seperti itu. Wow, rupa-rupanya saya menemukan gubuk untuk istirahat petani yang kosong. Gubuk-gubuk yang lain isi untuk istirahat mereka ketika saya lewat tadi, dan ini adalah gubuk yang kosong. Wow, enak sekali untuk duduk di sini. Waduh, menikmati sawah. Ada pasti ingin kan mengalami hal seperti ini? Ayo ke Wonogiri, aku antar ke tempat-tempat yang sangat biasa bagi orang lain, tetapi ini adalah rekreasiku pastoral di Wonogiri. Halo saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ada di sawah sekitar 5 km dari pasturan. Sawahnya itu terasering, sangat indah. Dan ini ada jalan tanah yang di balik saya. Sepeda saya parkirkan di balik gubuk ini, dan saya ada di gubuk petani. Terima kasih untuk petani yang menyediakan tempat yang nyaman untuk saya untuk ngisi konten hari ini. Saya tertarik pada firman Tuhan hari ini dari kitab Samuel. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Raja Daud terpesona kasmaran pada istri dari seorang prajurit bernama Uria. Nah, apa yang terjadi? Karena Daud mengingini istri prajuritnya itu, maka ia memanggil prajuritnya untuk diajak pesta dan kemudian memerintahkan kepada panglimanya supaya Uria prajurit ini ditempatkan dalam perang di barisan paling depan. Tujuannya supaya mati dalam peperangan. Motivasinya supaya Raja Daud
itu bisa mengambil istri Uria sebagai istrinya. Kurang ajar kan? Dari sini kita bisa menarik kesimpulan dan peneguhan bahwa jalan keselamatan itu tidak melulu melalui orang-orang yang sempurna, tetapi juga orang-orang bahkan seperti Daud, raja yang masyhur yang dikatakan terberkati oleh Allah itu. Jadi berkat Allah tidak melulu hanya untuk orang yang baik dan benar, tetapi untuk Anda dan untuk saya yang dalam beberapa sisi pasti kurang dan pasti mengecewakan dan pasti membuat sedih dan pasti tidak seperti yang Anda bayangkan tentang diri, entah orang tua, entah anak, entah sahabat, bahkan umat pada romonya, kalau itu dalam konteks saya. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus menurut Injil Matius diceritakan dengan jelas. Semua sama, tetapi ketika Daud diceritakan ceritanya berbeda. Mari kita perhatikan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dan Rahab, Boas memperanakkan Obed dan dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. A memperanakkan B, B memperanakkan C, C memperanakkan D, D memperanakkan E, dan seterusnya. Tetapi lihat, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rahabian, Rahabian memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, dan seterusnya. Kita perhatikan pada keterangan tentang Daud, bukan saja Daud memperanakkan Salomo sebagaimana kalimat yang lain, tetapi bahkan disebut dengan terang Daud memperanakkan Salomo dari istri orang lain, prajurit Uria yang dibunuh, atau terbunuh dalam peperangan, yang kemudian istrinya diambil. Apa pesan bagi kita para penderek dalam Gusti ini? Allah mempercayakan karya keselamatan itu, perutusan untuk mengajak orang mengimani Tuhan itu bukan ketika kita sudah sempurna, tetapi dalam keterbatasan dan dengan berlepotan dosa, ketika kita mengarahkan hati pada karya Allah, mencoba untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah, walaupun jatuh bangun, Allah tetap mempercayakan itu pada Anda dan pada saya. Konsekuensinya apa? Sangat mudah. Yakinlah, percaya dirilah bahwa Anda juga dipilih dan diutus. Nomor satu. Yang kedua, jangan mudah membuat penghakiman pada orang lain. Ketika orang lain itu mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan suci. Contoh, tidak perlu menghindarkan diri untuk menyambut tubuh Kristus dari prodiakon hanya karena Anda tahu bahwa prodiakon itu hidupnya kurang ideal, sehingga menghindarkan diri dari menerima sakramen dan mencari prodiakon atau bahkan mencari romo. Tidak perlu pula untuk kemudian alergi terhadap misa yang dipimpin oleh seorang romo karena Anda tahu romo itu tidak ideal dalam kesucian menurut cara pandang Anda. Demikian juga seorang romo tidak usah menuntut hal-hal yang terbaik dalam arti tersuci dan sempurna untuk mencari seorang fungsionaris, seorang pelayan di dalam gerejanya. Dalam keadaan yang seperti ini, saya dan Anda nyatanya Allah memilih.
Maka ayo kita lakukan dengan penuh ketulusan hati dan mewujudkan karya keselamatan Allah bagi dunia. Begitu, teguh semangat dan salam dari persawahan di Wonogiri. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan melanjutkan perjalanan bersepeda. Mungkin yang disebut bungai ya. Bungai itu dari kata bunga. Bunga itu gembira dan kemudian mengekspresikan kegembiraan karena menikmati apa yang diinginkan dilihat. Dan itu adalah apa yang ada di layar sekarang ini bagi saya. Saya bersepeda bungai pada jam 11 siang saat ini, melihat sawah yang sedang digarap, dan di sebelah sana ibu-ibu yang menanam padi itu di tengah terik. Ibu-ibu itu menanam padi di sawah, dan aku tidak tahu, tetapi saya akan maju ke sana. Tidak tahu nanti sampai di mana. Menikmati kehidupan pedesaan di Wonogiri. 19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.